Halo sobat kreatif, ketemu lagi di tutorial Photoshop dan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara setting atau membuat sebuah kemasan. Nanti saya akan mencoba membuat pola desainnya dengan pola membuat pisopon. Pisopon itu fungsinya adalah untuk memotong pola daripada dus tersebut. Langsung aja ya sobat kreatif, saya langsung pada posisi ukuran A4. Oke, dengan menampilkan view pada ruler garisnya. Oke. Langkah pertama pastinya tentunya kita akan membuat garis bantu ya teman-teman. Garis bantu ini bermanfaat untuk menentukan area dari space agar nanti ketika kita saat mencetak atau print kita dibatasin oleh area dan space tersebut. Oke, saya langsung pada garis bantu pertama ya, yaitu saya akan membuat sebuah kotak dulu teman-teman. Membuat kotak dengan ukuran 10 kali 4,5. Saya coba membuat dengan area A4 ya, dus tersebut. Oke teman-teman, cukup membuat sebuah kotak untuk mendapatkan outline-nya. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita coba tarik garis 0 dulu. Kita tentukan ukurannya di 4,5. Nah, langkah pertama tentunya kita pasti membuat kotak dengan mempergunakan tool selection. Tarik saja teman-teman. Oke, langsung isi warna apa saja dengan membuat layer baru. Nah, setelah itu pada fill kita beri nilai 0. Kita beri nilai 0. Oke, langsung klik saja agar keluar stylenya. Pada stroke kita berikan warna hitam. Oke, dengan nilai inset ya, kita beri nilai kecil saja ya teman-teman. Nah, ini dia ukuran kotaknya. Kemudian kita buat lagi kotak kedua dengan cara mengcopy ya teman-teman ya. Kita mengcopy kotak yang pertama tadi. Oke, pada tool move kita langsung drag mempergunakan Ctrl Alt. Oke, kita geser, kita paskan. Oke, langsung drag lagi dengan Ctrl Alt, kita bikin 4 kotak. Kemudian untuk kotak berikutnya kita bikin kotak buat area pengeleman. Jadi semua ada 5 kotak ya teman-teman. Perhatikan. Oke, kita hilangkan dulu garis bantunya. Teman-teman bisa tekan Ctrl H ya pada keyboard. Setelah kita dapatkan 4 kotak ini, kita harus bikin lagi satu kotak ya teman-teman. Fungsinya untuk menyambung sisi dus. Untuk kotak ini kita cukup membuat 1 cm sampai 1,5 ya teman-teman, buat merekatkan di kedua ujung kotak tersebut. Oke, tetap saya bikin sebuah kotak, langsung saya pergunakan seleksi. Ini perkiraan saja ya teman-teman, saya langsung delete pada posisi itu. Kemudian transform, kita masuk ke perspektif. Tarik saja ujungnya. Nah, ujung ini harus
mengecil ya, agar tidak mengganggu ketika saat dilem. Sekarang kita sudah dapatkan 4 kotak. Kemudian kita akan membuat sebuah kotak lagi teman-teman, yaitu persegi sebagai tutup daripada kemasan tersebut. Karena nilainya 4,5, maka tutupnya pun harus persegi 4,5 kali 4,5 yang akan kita tempatkan. Saya cukup mengcopy. Oke, sekarang saya langsung delete. Nah, ini saya tempatkan di sebelah kanan. Nah, ini fungsinya buat tutup kemasan tersebut. Dan ingat teman-teman, tutup kemasan itu juga harus ada lidahnya, yaitu kisaran 1 cm atau 1,5 cm. Saya cukup memotong dengan mempergunakan seleksi, langsung delete. Ini adalah pola pisopon ya teman-teman. Kita bikin dulu pola pisopon atau area desain dari kemasan tersebut. Langsung geser saja. Pergunakan transform perspektif, langsung tarik ujungnya. Kita coba kecilkan dulu ya teman-teman. Oke, itu fungsinya sebagai kuncian tutup dus tersebut. Nah, sekarang telah kita dapatkan bodi kemasan tersebut beserta tutup dan lidah pengunci ya teman-teman. Saya kecilin dikit lagi, oke. Saya berikan nilai sekitar 1 cm. Nah, langkah berikutnya teman-teman boleh copy lagi, atau bisa teman-teman tekan Ctrl J, jengki. Nah, ini namanya kuping ya. Kuping itu harus kita bentuk pola lagi teman-teman. Perhatikan pola yang saya bentuk ini ya. Dengan mempergunakan pad, saya bentuk pola kuping ini. Ukuran pola kuping ini harus separuh dari ukuran tutup. Oke, dengan mempergunakan pad langsung pada seleksi, kemudian saya delete. Nah, ini dia. Tentunya kita akan membuat pola yang sama ya teman-teman di bagian bawah. Nah, ingat ya, saya rotate. Oke, dari pola yang atas tadi saya balikkan. Nah, sekarang telah kita dapatkan sisi sebelah kanan tutup lidah dan kupingnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman langsung copy, gabung dulu, drag langsung, kemudian tentunya dibalik ya teman-teman. Kita balik, di rotate dulu 180 derajat, baru di flip, kemudian ditaruh di sebelah sisi kiri. Ini dia teman-teman pola dusnya, dan ini bisa berfungsi sebagai pisau pemotong atau pisau pon, lebih dikenal dengan pisau pon. Oke, saya coba membesarkan areanya dulu teman-teman, yang menambah size-nya. Perhatikan cara menambah size-nya teman-teman, agar kita lebih bebas
membuat settingan atau mendesainnya. Nah, ini polanya. Setelah kita dapatkan polanya ataupun yang berfungsi sebagai pisau pon ini, sekarang saya coba untuk flatten atau digabung agar tidak memperbanyak layer, teman-teman. Nah, kemudian saya memberi space lagi di area kotak tersebut. Ini teman-teman bisa berkisaran 3 mili sampai 5 mili atau setengah senti, teman-teman. Fungsinya adalah ketika kita membuat blok warna atau desain, kita harus membuat sisi-sisi lebih pada area pisau pon tersebut atau pola tersebut. Kita coba untuk membuat desain sederhana ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan desainnya seperti apa. Ini saya bikin blok warna biru, kemudian saya tempatkan di bagian bawah di atas pisau pon tadi. Nah, ini areanya. Area desain kita adalah di sekitar warna biru itu. Kenapa dilebihkan? Agar ketika mesin pemotong nanti tidak meleset. Kalaupun meleset paling 1 mili 2 mili dan tetap masih di area dari desain kita. Dan ini wajib ya, teman-teman, desain kita selalu kita lebihkan sisinya agar memudahkan di tempat pemotongan dan kerjanya lebih gampang, teman-teman, sehingga ketika pemotongan lebih 1-2 mili masih bisa ditoleransi. Di sini saya akan coba membuat desain sederhana, yaitu sebuah kemasan obat batuk. Jadi kita di sini hanya membuat tutorial bagaimana cara mendesain sebuah kemasan, menyeting sebuah kemasan, bahkan kita membuat sebuah pola pisau pon. Teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat sebuah kemasan dus, tentunya teman-teman harus membuat pola pisau pon ini. Dan ini nanti pola pisau pon ini terpisah ya, teman-teman. Di saat kita mencetak atau memperbanyak kemasan ini, tentunya pola pisau pon ini terpisah, kita pisahkan. Jadi nanti ada 2 file. File pertama hasil desain kita, file kedua adalah pisau pon. Nah, pisau pon ini nanti akan kita bawa ke tempat pengerjaan pisau, teman-teman. Oke, ini teman-teman pastinya ya, ketika teman-teman belajar mendesain, membuat pola, ini adalah langkah-langkah pemula, teman-teman. Bagaimana kita membuat sebuah desain atau pola pisau pon dengan mempergunakan aplikasi berbasis raster. Dan teman-teman nggak usah takut ya kalau pisau pon itu masih bisa dalam bentuk raster, tidak harus vektor. Oke, perhatikan ini, teman-teman. Pola yang sudah saya bentuk pisau pon tadi ya, terlihat garis putus-putus itu adalah nanti akan membentuk pisau gantung, teman-teman. Sementara yang lurus atau solid itu pisau putus. Jadi jarak antara pisau gantung dengan pisau putus itu ada jarak, teman-teman, ketika dibentuk pisaunya. Sehingga begitu cetakan kita dibawa ke pola pisau pon, nanti garis putus-putus itu akan menjadi semacam rel, teman-teman, untuk melipat kemasan tersebut. Nah, ini teman-teman saya mempersingkat ya, sudah jadi desainnya. Oke, sederhana. Nanti kita coba print di A4. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Saya coba praktekkan, tapi masih dalam keadaan bahwa garis-garis pisau pon tadi masih ikut kita print, teman-teman. Ini sebagai contoh aja.
kita lihat apakah dus itu akan presisi bentuknya. Nah, kita gunting perlahan-lahan sesuai dengan pola garis-garis hitam tadi, teman-teman. Nah, ini maksudnya tadi kenapa kita lebihkan sisinya, itu buat sisiran, istilahnya kalau di proses pencetakan disebut sisiran. Kita lebihkan desain kita di kisaran sekitar 3 mili sampai 5 mili. Oke. Agar memudahkan pada saat nanti pisau pon bekerja. Nah, kita potong mengikuti alur garis-garis tersebut. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman ya, sudah saya potong dan sebelumnya juga sudah saya lipat-lipat ya. Saya lipat itu area-area yang tadi garis putus-putus. Oke, saya lipat lidah, kuping, sisi pengeleman kita lipat. Nah, kemudian setelah kita lipat-lipat, sisi buat pengeleman tadi yang sekitar 1 cm tadi kita berikan lem yang menghubungkan antara ujung kemasan. Kita coba ya. Dan teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat sebuah kemasan apapun itu, ketika teman-teman ingin memberikan hadiah, kado atau gift, tapi barang-barang yang teman-teman ingin bikin packagingnya atau dusnya ternyata tidak sesuai, teman-teman bisa membuat polanya seperti ini dengan berbahan karton. Oke, ini dia kupingnya, kita masukin tutupnya, lidahnya sama persis atas bawah. Dan hasilnya presisi ya teman-teman, karena kita mempergunakan ukuran-ukuran yang pas. Demikian teman-teman tutorial membuat kemasan atau dus sederhana ini. Semoga bermanfaat ya.